Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu materi matriks. Nah, sebelum saya menjelaskan materi intinya matriks, alangkah baiknya saya menjelaskan sekilas tentang definisi secara umum apa itu matriks. Nah, matriks merupakan suatu susunan angka-angka yang bukan bertujuan untuk memberikan jumlah nilai untuk sekumpulan angka tersebut. Jadi, matriks itu dia adalah kelompok angka yang dikelompokkan dalam sebuah kurung. Jadi kurungnya boleh kurung biasa seperti ini atau kurung yang bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini adalah dua kurung yang umum dipakai dalam matriks. Jadi tidak ada matriks menggunakan kurung kurawal ya, yang seperti ini. Ini tidak boleh karena kurung kurawal itu dipakai untuk menentukan, biasanya dipakai untuk menentukan himpunan penyelesaian dan tidak dipakai untuk matriks, sehingga cuma dua kurung ini yang dipakai, kurung biasa dan kurung yang bentuknya kotak. Nah, oke. Selanjutnya matriks itu juga dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam penyelesaian soal matematika, sehingga matriks ini dapat menyelesaikan atau dapat membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal sistem persamaan linear, baik sistem persamaan linear dua variabel atau tiga variabel. Sistem persamaan linear tiga variabel bisa juga membantu kita dalam menyelesaikan soal transformasi geometri. Transformasi geometri ini akan kita pelajari di kelas 11 juga. Nah, bisa juga dipakai dalam pemrograman komputer. Nah, jadi matriks ini berguna untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan juga dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam program komputer, karena komputer dengan matematika itu hal yang sangat berkaitan erat. Nah, tadi saya bilang ya, matriks adalah sekelompok angka yang dikelompokkan dalam sebuah kurung. Nah, bagaimana cara penulisannya? Nah, contohnya saya kasih matriks di sini 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah contoh matriks. Cara membacanya gimana? Ini adalah bilangan 1, 2, dan 3 ini adalah baris pertama, 4, 5, 6 baris 2, 7, 8, 9 baris 3. Nah, matriks juga terdiri atas kolom. Kolomnya berarti angka 1, 4, 7 ini adalah kolom 1, 2, 5, 8 kolom 2, 3, 6, 9 kolom 3. Nah, jadi paham ya? Angka 1, angka 2, angka 3 itu termasuk dalam baris pertama. Nah, angka 1, angka 4, angka 7 termasuk dalam kolom ke 1 atau kolom pertama. Nah, kalau saya mau tanya, angka 5 itu adalah termasuk dalam baris dan kolom berapa? Angka 5 dilihat ya. Angka 5 di sini. Kalau membaca matriks dibaca dari barisnya dulu, baru kolomnya. Artinya 5 adalah atau 5 mewakili baris ke-2 dan kolom 2, atau kalau mau ditulis itu A22. 22 artinya baris kedua, kolom ke-2. Nah, kalau angka 6 itu di baris keberapa? Baris 2, kolom 3. Jadi kalau ditulis bisa A23. Jadi kalau ditulis itu barisnya dulu, baris dulu, baru kolom ya. Barisnya dulu, baru kolomnya. Oke, contoh lainnya kalau 9
Angka 9 artinya ada di A3, 3 ya, baris ketiga, kolom ketiga. Sedangkan A7 itu A, baris ketiga, kolom pertama, A3, 1. Artinya kalau mau ditulis begini, di sini adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Di sini A dimaksud adalah angkanya ya. Jadi dia berada di kolom pertama, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Ini adalah bentuk umum matriks. Sampai sini paham? Paham ya bentuk umumnya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis matriks, karena matriks itu ada banyak sekali jenisnya. Jadi jenis matriks itu dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan ordonya. Ordo ya, sesuai dengan ordonya. Apakah itu ordo dalam matriks? Pernah ya dengar kata-kata ordo? Ordo itu sering kalian dengar di mata pelajaran biologi biasanya. Tapi ordo itu apa kalau di matematika? Nah, ordo itu adalah jumlah angka yang ada di dalam kolomnya ini, karena matriks tidak hanya 9 angka, matriks itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, bisa dilihat. Kalau saya contohkan, kalau saya punya matriks A itu 3, 5, 9, 7, 3, 2 misalkan. Ini contoh matriks ya, beda nggak dengan yang di atas tadi? Yang ini cuma ada 2 baris dan 3 kolom. Yang di atas tadi kan 3 baris 3 kolom. Nah, ini artinya matriks A adalah matriks ordo. Ingat, dibaca dari barisnya dulu. Barisnya ada berapa? 2 kali kolomnya. Barisnya ada, cocok ya, 2 kali 3. Barisnya ada 2, 1, 2, kolomnya ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti A adalah matriks dengan ordo 2 kali 3. Sedangkan B itu matriksnya ordo, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Apakah cuma ini? Tidak. Boleh baris matriks, ada yang namanya matriks baris. Contohnya saya punya 5, 7, 1. Ini barisnya ada berapa? Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Jadi C merupakan matriks dengan ordo 1 kali 3. Dan D ya, contohnya 2, 1. Begini. D ordonya, barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, jadi disesuaikan ya. Ordo itu bebas sekali ordo, mau sampai berapapun boleh. Jadi ingat cara menuliskan ordo dilihat dulu dari barisnya, baris kali kolom. Ini untuk menentukan ordo. Baris dikali dengan kolom. Jadi ditulis dulu barisnya baru kolomnya. Oke, sampai sini paham? Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Karena matriks itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada yang namanya matriks kolom.
Nah, matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Lihat ya, hanya mempunyai satu kolom. Contohnya, nah jika saya punya A, 2, 3, 4 misalkan, atau A 1, 2, 3, 4 misalkan. Nah, dia adalah ordonya, ini berapa ordonya? Ordonya 3 dikali 1. Yang di bawah 4 dikali 1. Nah, ingat ya, matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Ya, ingat, matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Nah, begitu juga dengan jenis yang kedua, namanya matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Contohnya, saya punya B, matriks B itu tidak ada komanya ya, 1, 2, 3, atau 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Yang ini ordonya berapa? Ordonya 1 kali 3. Yang ini 1 kali 5. Dia hanya mempunyai satu baris. Itulah yang namanya matriks baris. Jadi untuk matriks kolom dia hanya mempunyai satu kolom, dan matriks baris dia mempunyai satu baris saja. Itu adalah jenis matriks yang pertama dan kedua. Selanjutnya kita masuk ke jenis matriks yang ketiga, yaitu matriks nol. Kenapa disebut dengan matriks nol? Karena matriks nol adalah sebuah matriks yang anggotanya atau angka di dalamnya adalah nol semua. Biasanya dilambangkan dengan matriks O, itu 0, 0, 0, 0 misalkan. Jadi semuanya adalah isinya 0. Jadi mau berapapun ordonya, dia isinya 0. Atau gini ya, jadi semuanya isinya 0, makanya disebut dengan matriks 0. Mau berapapun itu ordonya, mau 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 2, 3 kali 3. Intinya kalau di dalamnya isinya 0 semua, makanya disebut dengan matriks 0. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis matriks yang keempat, yaitu ada yang namanya matriks persegi. Nah, matriks persegi ini maksudnya jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi contohnya ordonya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Contohnya saya punya matriks A misalkan 2, 3, 5, 6. Ini ordo 2 kali 2 ya. Untuk yang 3 kali 3 misalkan saya punya 1, 2, 5, negatif 1, negatif 2, 4, 0, 3, 1 misalkan. Ini adalah matriks ordo 3 kali 3. Jadi matriks persegi artinya matriks yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Namanya juga persegi ya. Ingat ya, persegi itu adalah sisi dan sisi yang lainnya itu sama panjang. Nah, paham sampai sini? Jenis matriks yang keempat ya, sudah ada 4. Yang pertama tadi matriks kolom, matriks baris, matriks nol, dan matriks persegi. Untuk selanjutnya jenis matriks yang kelima, yaitu matriks
diagonal. Nah, matriks diagonal itu ada syaratnya. Matriks diagonal dia harus matriks persegi. Jadi matriks diagonal itu sudah pasti matriks persegi, tapi matriks persegi belum tentu matriks diagonal. Karena apa? Matriks diagonal dia juga harus sama baris dan kolomnya. Dia harus sama jumlah baris dan jumlah kolomnya. Makanya dia pasti termasuk dalam matriks persegi. Kenapa disebut dengan matriks diagonal? Karena dia mempunyai isinya itu, contohnya saya langsung kasih contohnya ya. Saya punya matriks C, jadi dia isinya itu dia mengandung nilai 0 di sudut kanan atas dan kiri bawah. Jadi kalau misalkan matriks 2 kali 2, saya punya 3, 0, 5 misalkan. Nah, ini kan ini ya, dia angkanya cuma di sini. Angkanya cuma di diagonalnya saja. Jadi di kanan atas dan di kiri bawah itu nilainya 0. Ingat, matriks diagonal dia harus berbentuk matriks persegi. Contoh lainnya, kalau saya punya matriks D ordo 3 kali 3 misalkan, jadi di sini pasti 1 0 0 2 0 2 0 0 3 misalkan. Nah, dilihat dia cuman ada di sini saja angkanya. Selebihnya adalah 0 ya. Dilihat yang biru, dia membentuk segitiga di bagian kanan atas dan kiri bawah. Ini namanya matriks diagonal. Paham? Jadi matriks diagonal adalah matriks yang hanya mempunyai angka atau yang mempunyai nilai di diagonalnya saja, di sisi miringnya, begitu dibagi duanya tapi miring ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi bagian kanan atas dan kiri bawahnya, yang di sini kanan atas dan kiri bawah itu nilainya 0. Itu adalah matriks diagonal. Paham sampai sini ya, matriks diagonal. Nah, sekarang jenis keenam lagi. Jenis keenam ada yang namanya matriks skalar. Nah, matriks skalar itu sudah pasti matriks diagonal. Kalau matriks diagonal otomatis dia matriks persegi juga. Jadi matriks skalar itu sudah pasti matriks diagonal. Matriks diagonal sudah pasti matriks persegi. Jadi kalau matriks diagonal belum tentu matriks skalar ya. Nah, bedanya apa dengan matriks diagonal? Kalau matriks skalar itu nilai yang ada di diagonalnya sama semua. Jadi contohnya saya punya matriks E, itu kalau yang 2 ya, 2 kali 2, di sini 1 0, oh jangan 1 deh, 2 0 0 2. Nah, dia sama nilainya. Ini 2 dengan 2 sama nilainya ya. Atau saya punya yang ordo 3 kali 3, F 6 0 0 0 6 0 0 0 6. Nah, dia di dalam diagonalnya nilainya sama semua ya, 6. Jadi inilah yang dinamakan matriks skalar. Jadi matriks skalar itu sama dengan matriks diagonal, yang membedakan adalah angkanya saja. Kalau matriks skalar pasti angkanya sama. Nah, ini ya matriks skalar. Kita ke pengkhususan yang selanjutnya. Jadi ada yang namanya
jenis ketujuh, ada yang namanya matriks identitas. Jadi kalau matriks skalar tadi sudah pasti diagonal, sekarang matriks identitas dia sudah pasti matriks skalar. Kenapa? Ingat, bilangan identitas adalah angka 1 ya. Angka 1. Bilangan identitas adalah angka 1. Sehingga matriks identitas biasanya dilambangkan dengan huruf I. Nah, kalau matriks identitas dia tidak ada angka lain. Kalau matriks skalar kan masih boleh bebas ya. Di sini mau nilainya negatif 3 boleh, mau nilainya negatif 4 boleh, mau nilainya 10 boleh, mau nilainya berapapun itu boleh. Nah, kalau matriks identitas dia cuma punya satu nilai saja. Contohnya yang ordo 2 kali 2 cuman 1. Matriks identitas ordo 2 kali 2 hanya ini, 1001, karena bilangan identitas adalah 1. Atau yang ordo 3 kali 3 ini 2 kali 2 ya. Kalau yang I 3 kali 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, dilihat dia cuma punya angka 1 dan 0. Itu yang namanya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang hanya bernilai 1 di dalam anggota matriksnya ya. Sampai sini paham? Nah, kalau paham, kita lanjutkan ke jenis yang selanjutnya. Yang ini sebetulnya bukan jenis ya, tapi ini sudah ada pengerjaan yang namanya matriks transpose. Matriks transpose. Matriks transpose ini artinya adalah merubah baris menjadi kolom atau merubah kolom menjadi baris. Jadi ditukar, yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Ini kalau matriks transpose ini ordonya boleh sembarang. Saya contohkan dengan ordo yang paling kecil dulu ya. Misalkan saya punya A itu 2 3. Ini ordonya 1 kali 2 ya. Nah, untuk transposnya itu biasa ditulis dengan A T besar di atas. AT baris jadi kolom, kolom jadi baris, baris jadi kolom. Yang tadinya 1 kali 2 menjadi 2 kali 1, artinya 2 3 begini ya. Ini ditransposkan atau dirubah yang dari baris menjadi kolom, yang tadinya kolom menjadi baris. Contoh lainnya kalau saya punya B 3 2 negatif 1 0 misalkan, ini ordonya 2 kali 2. Nah, ditransposkan menjadi ordonya 2 kali 2 tetap ya. Ordonya tetap 2 kali 2. Tapi dilihat yang tadinya baris menjadi kolom. 3 2 itu baris pertama menjadi kolom pertama. 3 2. Ini baris kedua menjadi kolom kedua, jadi negatif 1 0. Bentuknya jadi seperti ini. Atau biar tidak bingung, saya tulis di sampingnya sini. Saya punya matriks C, pakai hitam dulu ya. Saya punya matriks C itu kita pakai ordo berapa? 1 2 6 misalkan 2, jangan 2 deh. Angkanya kita bedakan semua ya biar tidak bingung. 4 5 7
negatif 1, 0 misalkan. Nah, ini matriks ordo 3 kali 3. Nah, ini untuk matriks C kita transposkan menjadi matriks CT atau transpos matriks C. Itu kita buka dulu kurungnya. Jelek sekali saya menulis. Nah, dilihat baris pertama menjadi kolom pertama. Jadi 1, 2, 6 ya, baris pertama jadi kolom pertama. Yang kedua, baris kedua menjadi kolom kedua, 4, 5, 7. Baris ketiga menjadi kolom ketiga, 9, negatif 1, dan 0. Jadi CT ini adalah hasil dari transpos matriks C. Ya, ini untuk ordernya sama kebetulan. Atau biar tidak bingung, saya kasih contoh lagi matriks D. Matriks D 9, 2, negatif 1, 4, 3, 6. Cukup ya, seperti ini. Ini ordernya 2 baris, 3 kolom. Nah, kalau kita mau transposkan, jadi matriks DT atau transpos matriks D, jadinya ordonya harusnya 3 dikali 2 ya. Nah, ingat baris pertama jadi kolom pertama, tulis 9, 2, negatif 1. Matriks kedua, baris kedua menjadi kolom kedua, 4, 3, 6. Nah, jadinya ordernya 3 baris, 2 kolom. Begitu ya. Paham ya? Ini adalah matriks transpos. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks ini maksudnya apa? Kesamaan dua matriks adalah dua buah matriks yang dikatakan sama apabila yang pertama dia harus mempunyai ordo yang sama. Jadi jelas ya, ordonya sama. Yang kedua, anggota-anggota yang bersesuaian juga sama. Artinya anggota-anggota yang ada di dalam matriks itu angkanya sama semua. Jadi contohnya, kalau saya punya matriks A itu 5, 2, 3, 1 dan matriks B itu juga sama 5, 2, 3, 1. Ini bisa dikatakan kalau matriks A itu sama dengan matriks B. Jelas ya, kesamaan dua matriks. Jadi isinya dia ordonya sama ya. Ordonya yang ini 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Anggota-anggotanya baris pertama kolom pertama 5. Ini juga 5 ya. Jadi A11 itu 5. A12 2 ya. 2 sama. Terus A21 3, ini 3, ini juga 3. A22 itu sama dengan 1. Ya, jadi anggota-anggotanya sama, ordonya juga sama. Ini namanya matriks atau kesamaan dua matriks. Jadi jelas ya, kesamaan dua matriks adalah dua buah matriks yang mempunyai ordo yang sama dan juga anggotanya sama. Jadi kalau matriks A ordonya 3 kali 3, matriks B atau kesamaannya juga harus ordonya 3 kali 3. Begitu ya. Nah, untuk kesamaan dua matriks ini biasanya muncul contohnya itu seperti ini. Nah, oke. Contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, misalkan, sebelum contoh soal, catatan lagi ya. Kalau misalkan matriks A itu isinya A, B, C, D, dan matriks B itu E, F, G, H, dan dikatakan matriks A sama dengan matriks B, maka A
sama dengan E, terus B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Begini ya, ini adalah notes untuk kalian. Oh, hanya nggak keikut. Ini notes. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan saya punya matriks P 3x, di sini 6, 7, di sini 2y misalkan. Dan saya punya matriks Q juga, dia nilainya adalah 9, 2A, B, dan 12 misalkan. Nah, tentukan nilai A, B, X, dan Y. Bagaimana caranya? Nah, dilihat dulu. Kolom baris pertama, kolom pertama itu adalah 3x. 3x itu, ini syaratnya P sama dengan Q ya. 3x sama dengan 9, artinya X sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. X sama dengan 3. Nah, untuk A12 itu 6 ya, sama dengan 2A. Jadi 6 per 2 sama dengan A. A sama dengan 3, artinya nilai A adalah 3. Untuk A21 sama dengan 7 sama dengan B. Jadi nilai B adalah 7. Selanjutnya untuk A22 itu 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi nilai nilai X adalah 3, nilai Y adalah 6, nilai A adalah 3, dan nilai B adalah 7. Nah, ini yang dinamakan kesamaan dua matriks. Jadi, ordonya harus sama, walaupun angkanya di sini ada variabelnya, kita bisa cari variabel tersebut dengan menyamakan atau dengan mencari dengan melihat dari matriks kawannya yang sama ya. Seperti itu. Itu adalah bentuk contoh soal sederhana kesamaan dua matriks. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh WA saya. Oke, untuk video kali ini cukup dulu sampai di sini. Materi selanjutnya yaitu operasi matriks, pengoperasian matriks, dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, setelah kalian tonton video ini, kalian catat di buku catatan kalian, dan saya akan memberikan latihan soal yang akan saya share di grup WhatsApp kalian masing-masing. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.